Dengan datangnya bangsa Belanda pada akhir abad 16, menyebabkan munculnya bahasa Belanda di Nusantara. Ketika itu, bahasa Belanda dianggap penting guna menyatukan dan menjaga kesatuan penduduk pribumi pada pemerintahan Belanda. Namun, kala itu, pendidikan bahasa Belanda diperuntukkan hanya untuk bangsa Eropa saja. Bagi penduduk pribumi sendiri, hanya ada beberapa wilayah kependudukan Kristen dan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu. Baru pada sekitar tahun 1870-an benar-benar terjadi perluasan pendidikan bagi penduduk pribumi di Hindia Belanda yang berhubungan dengan dimulainya fase sosial ekonomi baru. Gradualisme adalah siasat untuk membuat perubahan sosial dengan pembaruan khusus. Dalam politik pendidikan, PKB dinilai sangat lamban dan membiarkan penduduk di Hindia Belanda dalam keadaan pendidikan yang hampir sama dengan waktu saat mereka datang pertama kali. Ada perbedaan antara anak pribumi dan anak Belanda dalam mengenyam pendidikan. Contohnya, anak Belanda bisa masuk sekolah menengah sejak tahun 1860 pada sekolah HBS. Sementara anak pribumi baru bisa masuk pada tahun 1914 di sekolah Mulung. Alasannya karena pada saat itu PKB menganggap anggaran untuk biaya pendidikan terlalu tinggi. Sementara itu, dualisme dalam sistem pendidikan di Hindia Belanda terjadi seperti ada perbedaan baik rasial maupun sosial. Contohnya, sekolah dibagi menjadi dua, yaitu sekolah untuk anak Belanda yang menggunakan bahasa pengantar Belanda dan sekolah untuk anak pribumi yang menggunakan bahasa pengantar Melayu. Alasan penerapan dualisme dalam sistem pendidikan, menurut Kat Angelino dalam bukunya Kolonial Politik, adalah adanya kebutuhan yang berbeda dari berbagai golongan penduduk di masyarakat Hindia Belanda. Sampai pada pertengahan abad ke-19, sekolah pendidikan milik pemerintah hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa. Akan tetapi, pada tahun 1850 terdapat sekitar 50 anak pribumi dari 3.500 murid. Mereka adalah anak laki-laki dari kaum elit pribumi yang diperkenankan masuk sekolah dasar Eropa atau Europees Lager School atau ILS. Sekolah pendidikan milik pemerintah untuk anak pribumi yang pertama baru dibuka pada 1849, yaitu 4 sekolah Amtenar pribumi atau Hofdin School dengan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantarnya dan bahasa Melayu sebagai salah satu mata pelajarannya. Pada tahun 1854 dibuatlah keputusan untuk tidak memakai bahasa Belanda di sekolah-sekolah pribumi. Beberapa alasannya antara lain yang pertama, bahasa Melayu dianggap telah memenuhi fungsi sebagai bahasa pergaulan. Yang kedua, bahwa penduduk pribumi akan congkak karenanya, dan yang ketiga adalah anggapan bahwa bahasa Belanda akan sulit dipelajari khususnya oleh orang timur. Hal tersebut terlihat di Pulau Nias. Pada akhir tahun 1854 diputuskan bahwa bahasa pengantar yang dipakai dalam sekolah-sekolah adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Kebijakan tersebut berlanjut hingga 6 tahun berikutnya. Pada bulan Juni 1864 secara definitif disisihkan pandangan untuk memasukkan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan sebagai mata pelajaran di sekolah pribumi, tetapi tetap membuka kemungkinan dan dukungan apabila ada suatu kebutuhan akan pengetahuan bahasa Belanda. Hasil langsung kebijakan tersebut adalah ujian masuk Europees Lager School menjadi lebih supel, dan untuk pertama kali dijanjikan premi untuk penyusunan buku-buku ajar bahasa Belanda sebagai bahasa asing yang kelak dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah Amtenar pribumi dan di sekolah Dr. Java atau Stovia. Jumlah penduduk pribumi yang mampu berbahasa Belanda pada tahun 1900 tidak lebih dari 5.000 orang. Setelah tahun 1900, kemungkinan untuk mengikuti pendidikan bahasa Belanda bertambah karena pengaruh politik etis kolonial. Bahasa Belanda yang asalnya dianggap sebagai gerbang menuju barat, ini juga mendapat arti sebagai etis. Bahasa Belanda tidak lagi hanya dilihat sebagai bahasa sumber yang memberi jalan ke pengetahuan barat, tapi juga menjadi faktor penting dalam proses pendidikan menuju otonomi. Keinginan untuk memberikan pendidikan barat kepada masyarakat pribumi berhubungan dengan politik etis yang memiliki akibat pada satu sisi kekuasaan pihak pemerintah bertambah luas karena pasifikasi daerah-daerah luar Pulau Jawa, dan di sisi lain bertambahnya peran pemerintah secara langsung pada bidang pendidikan dan ekonomi. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kebutuhan akan tenaga pribumi yang mampu berbahasa Belanda. Perkembangan ekonomi menambah gairah PKB untuk memberikan pendidikan Belanda pada kaum pribumi, sekaligus memperbesar pula keinginan pribumi untuk dapat memberikan pendidikan bahasa Belanda pada anak-anak mereka.
Faktor-faktor itu menjadi sebab dibentuknya sekolah Belanda pribumi atau Hollands Indisch School pada tahun 1907 dan sekolah Belanda Cina, Hollands Chinese School pada tahun 1908 dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Dari pihak pribumi, perluasan pendidikan bahasa Belanda semakin dituntut, tetapi pemerintah ingin menggantungkan kapasitas Hollands Indisch School pada kebutuhan akan tenaga kerja berbahasa Belanda di pasar kerja. Hingga pada awal tahun 1930-an, perluasan pendidikan tidak terpikirkan lagi, karena krisis ekonomi parah yang memaksa PKB untuk melakukan penghematan ekonomi besar-besaran. Jumlah murid di Hollands Chinese School sebesar 60.000 pada tahun ajaran 1930-1931. Dan hanya bertambah menjelang Perang Dunia Kedua, dengan jumlah 70.000 murid pada kurun waktu itu. Hollands Chinese School sebagai penghasil tenaga karyawan yang mampu berbahasa Belanda mendapatkan saingan karena munculnya instansi pendidikan liar. Pembentukan instansi-instansi pendidikan liar tersebut meledak pada tahun 1930-an. Tujuan dibentuknya instansi tersebut adalah untuk menebar paham agama dan politik tertentu. Selain itu, faktor dan penawaran pendidikan dan pemerintah yang semakin tertinggal dalam peningkatan kebutuhan subjektif pendidikan berbahasa Belanda. Demikianlah inisiatif pihak swasta dalam mengisi kekosongan yang oleh pihak pemerintah dibiarkan terbuka. Menurut sensus tahun 1920, sekitar 60.000 orang pribumi yang mana sebanyak 80%-nya laki-laki dapat membaca dan menulis dalam bahasa Belanda. Angka tersebut merupakan 0,12% dari total 48 juta penduduk pribumi di Indonesia kala itu. Dekade berikutnya, pada tahun 1930 terjadi peningkatan jumlah menjadi 187.000, yang mana sebanyak 75%-nya adalah laki-laki. Angka tersebut merupakan sekitar 0,3% dari total 59 juta penduduk. Meskipun pada tahun 1940-an tidak dilakukan penghitungan sensus, berdasarkan statistik pendidikan pada tahun 1930-an, dapat diperkirakan bahwa menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1942, ada sekitar 860.000 penduduk yang mampu berbahasa Belanda, yang mana sebanyak 60%-nya adalah laki-laki, sekitar 1,2% dari 70 juta penduduk saat itu. Angka tersebut belum termasuk sekitar 400.000 penduduk pribumi yang mampu berbahasa Belanda secara pasif, sehingga secara total 2% dari penduduk saat itu memiliki kemampuan untuk berbahasa Belanda.